Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 1J jurusan Farmasi Universitas Muslim Nusantara atau UMN Awasdia Medan. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sel prokariotik dan sel eukariotik. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Semua sel berasal dari sel yang ada sebelumnya dan masing-masing sel memiliki kehidupan sendiri. Sel memiliki sifat yang dinamis atau tidak tetap, selalu mengalami perubahan, baik itu pertumbuhan, ukuran, volume, perubahan fungsi, ataupun perubahan yang disebabkan oleh metabolisme. Penggolongan makhluk hidup dapat dibedakan berdasarkan satuan dasar individu, yaitu makhluk hidup yang bersel tunggal atau uniselular dan makhluk hidup yang bersel banyak atau multiselular. Sementara penggolongannya sendiri dibedakan berdasarkan struktur dan organisasi sel tersebut. Organisasi sel dan strukturnya terbagi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Berdasarkan penggolongan sel, maka kami akan membuat presentasi makalah ini, yaitu tentang sel prokariotik dan sel eukariotik secara lebih mendalam dan untuk memenuhi tugas kelompok daripada mata kuliah biologi sel. Rumusan masalah yang kami ambil yaitu: pertama, apakah pengertian dari sel eukariotik dan sel prokariotik tersebut? Yang kedua, apa saja struktur dari sel eukariotik dan sel prokariotik tersebut? Yang ketiga, apakah perbedaan dan persamaan dari sel eukariotik dan sel prokariotik tersebut? Tujuannya yaitu untuk mengetahui pengertian dari sel eukariotik dan sel prokariotik. Yang kedua, untuk mengetahui struktur dari sel eukariotik dan sel prokariotik. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari mana sel prokariotik dan sel eukariotik tersebut. 2. Tinjauan pustaka 2.1 yaitu definisi sel, biologi sel, dan biologi molekuler. Sel adalah satu unit struktural fungsional dan herediter terkecil daripada makhluk hidup. Biologi sel adalah ilmu yang mempelajari baik itu pengertiannya maupun organela yang ada di dalam sel beserta fungsinya. Yang ketiga, molekul biologi atau biologi molekuler adalah ilmu yang mempelajari tentang sel, baik pengertiannya, organela yang ada di dalam sel, fungsinya, sampai ke aras molekul penyusunannya. Biologi molekuler adalah ilmu multidisiplin karena mencakup biologi sel, biologi kimia, dan genetika. Pada gambar, kita dapat melihat klasifikasi daripada 5 kingdom. Yang pertama itu kingdom Monera, yang kedua adalah Protista, yang ketiga adalah Fungi, yang keempat Plantae, dan yang kelima adalah Animalia. Perbedaan struktur sel makhluk hidup daripada 5 kingdom tersebut. Yang pertama, kingdom Animalia, organismenya itu hewan, termasuk juga manusia, memiliki sel eukariotik, memiliki inti sel, tidak memiliki dinding sel, dan tidak memiliki kloroplas. Yang kedua itu Plantae, organismenya itu tumbuhan, dia termasuk sel eukariotik, memiliki inti sel, dinding sel, serta kloroplas. Yang ketiga itu adalah Fungi, organismenya itu jamur, dia memiliki sel eukariotik, memiliki inti sel, memiliki dinding sel, namun tidak memiliki kloroplas. Yang keempat itu Protista, terdiri dari alga, amuba, serta protozoa. Dia termasuk ke dalam sel eukariotik, memiliki inti sel, ada yang memiliki dinding sel, namun ada juga yang tidak memiliki dinding sel. Ada yang memiliki kloroplas, namun ada juga yang tidak memiliki kloroplas. Yang kelima yaitu Monera. Monera ini adalah organismenya itu bakteri, satu-satunya sel yang masuk ke dalam prokariotik. Dia tidak memiliki inti sel, namun dia memiliki dinding sel. Kloroplasnya sebagian ada yang memiliki, namun ada yang tidak. Definisi sel prokariotik dan sel eukariotik.
Sel prokariotik ialah sel yang tidak memiliki nukleus tapi memiliki nukleoid yang dikelilingi oleh membran plasma nukleoid berupa DNA dan RNA dan sitoplasma yang mengandung ribosom. Sel eukariotik, sel yang memiliki inti sel atau nukleus atau karion yang dikelilingi oleh membran sehingga sel ini memiliki dua membran, yaitu satu, sitoplasma dan membran inti atau membran dari nukleus tersebut. Nah, jadi sel terbagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik yaitu sel yang belum memiliki membran inti sel. Sementara sel eukariotik adalah sel yang sudah memiliki membran inti sel. Nah, prokariotik itu biasanya ada pada monera atau biasa disebut uniseluler atau organisme dengan satu sel, yaitu bakteri atau mikoplasma. Nah, eukariotik itu ada pada Plantae, Fungi, Animalia, dan Protista. Nah, pada slide ini dapat dilihat sel prokariot dan sel eukariotik. Nah, sel prokariotik dapat dilihat bahwa isi sel dan inti selnya itu bergabung karena tidak adanya membran inti sel. Dan dilihat gambaran satu lagi yaitu kromosomnya. Kromosomnya satu tapi membentuk suatu bentuk yang tidak beraturan. Tetapi sel eukariotik dapat dilihat bahwa antara inti sel dan bagian di luar inti selnya itu dapat dipisahkan karena adanya membran inti sel. Dan eukariotik juga dibentuk atas beberapa kromosom. Nah, kita lanjut 2.3 yaitu struktur sel prokariotik dan sel eukariotik. Dilihat dari ukurannya, sel prokariotik lebih kecil karena tersusun dari satu kromosom. Sementara sel eukariotik terlihat lebih besar karena tersusun dari beberapa kromosom. Nah, dilihat dari strukturnya terlihat sama saja karena sama-sama memiliki membran plasma, sama-sama memiliki ribosom, sitoplasma, dan DNA. Akan tetapi seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa sel prokariotik tidak memiliki membran inti sel, sehingga di dalam selnya tercampur semuanya seperti ribosom, sitoplasma, DNA, nukleoid itu tergabung semuanya, tercampur, tidak terpisah. Sementara pada sel eukariotik, di dalam inti sel yang ada DNA-nya itu terpisah dari sitoplasma dan ribosom. Jadi seperti itu. Dan jika dilihat lagi, di sel prokariotik memiliki villi, yaitu rambut-rambut yang ada pada luar dari selnya. Dan ada juga flagella, yaitu ekor yang biasanya digunakan untuk bergerak. Kita lanjut struktur dari bakteri. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa organisme yang memiliki sel prokariot yaitu bakteri dan mikoplasma. Nah, struktur-struktur dari bakteri ada kromosom, sitoplasma, kapsul, membran sel, ribosom, flagellum, pilus, dan lain-lain. Nah, kromosomnya ini terlihat banyak, akan tetapi sebenarnya kromosomnya ini hanya ada satu. Jika diambil kromosomnya, dilepas, nah itu hanya ada satu, panjang dan kusut. Biasanya dikatakan seperti benang kusut. Nah, kapsul pada bakteri ini berfungsi untuk melindungi bakteri, sehingga dia sangat sulit untuk dibunuh. Nah, ada flagellum atau seperti ekor, biasanya digunakan untuk bergerak, dan ada pilus, yaitu filia atau rambut. Struktur dari mikoplasma. Ya, jadi kita lihat strukturnya ada beberapa, yaitu yang pertama lipoprotein. Lipo lemak, protein berarti tersusun atas lemak dan protein. Selanjutnya DNA. Nah, DNA ini terdiri dari dua pita yang berpilin. Ribosom, RNA. Nah, RNA terdiri dari satu pita ya. Dia tidak seperti DNA. Nah, yang membedakan DNA dan RNA ini adalah gulanya. Dan yang terakhir, mikoplasma tersusun atas metabolit. Dinding sel tersusun atas polisakarida, lemak, dan protein. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan memberi bentuk yang tetap. Membran plasma. Membran plasma atau membran sel tersusun atas molekul lemak dan protein. Fungsinya sebagai pelindung molekuler terhadap lingkungan di sekitarnya. Sitoplasma. Sitoplasma tersusun atas air, protein, lemak, mineral, dan enzim-enzim. Meososom. Pada tempat tertentu, membran plasma melekuk ke dalam membentuk organel yang disebut meososom. Ribosom. Ribosom merupakan organel tempat berlangsungnya sintetis protein. Ukurannya sangat kecil, berdiameter antara 15 sampai 20 nanometer. 1 nanometer sama dengan 10 sampai 8 meter. DNA. DNA merupakan persenyawaan yang tersusun atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa-basa nitrogen. DNA berfungsi sebagai sifat pembawa genetik. Flagella. Flagella merupakan benang cambuk yang berfungsi untuk bergerak. Jumlah dan bentuk flagella bervariasi pada setiap sel. Terdapat dinding sel.
yang bahan dasarnya peptidoglikan atau kombinasi antara protein dan karbohidrat. Selain itu, juga dijumpai adanya lemak. Sifat dari dinding sel ini rigid atau kaku yang berada di luar membran sel. Fungsinya selain melindungi isi sel juga memberikan bentuk pada sel bakteri. Membran sel berada di bagian dalam dari dinding sel, tetapi di luar dari sitoplasma. Fungsinya memisahkan bagian dalam dan bagian luar dari sel. DNA bentuknya sirkular, supercoil, terdapat di dalam sitoplasma tanpa adanya membran yang membungkus. Tidak dijumpai adanya nukleus tapi nukleoid. Tidak dijumpai retikulum endoplasma baik kasar maupun halus, tetapi dijumpai ribosom yang merupakan partikel kecil yang tersusun dari protein dan RNA. Sel bakteri adalah uniselular tetapi mempunyai banyak ribosom sampai 10.000 kopi ribosom. Fungsi dari ribosom sebagai tempat sintetis protein. Tidak dijumpai mitokondria maupun badan Golgi. Memiliki pili atau fimbriae yang tersusun dari protein pilin. Fungsinya untuk melekat pada sel host sebagai awal terjadinya infeksi. Memiliki flagella tersusun dari protein flagellin. Fungsinya untuk bergerak. Perbedaan mikoplasma dan bakteria. Mikoplasma adalah genus bakteria yang tidak memiliki dinding sel, sedangkan bakteria adalah organisme mikroskopik yang ditemukan di mana-mana di bumi. Bentuk mikroplasma, mereka kebanyakan bulat sampai berserabut, sedangkan bakteria menunjukkan bentuk-bentuk yang berbeda seperti Coccus, Bacillus, Spirillum. Perubahan bentuk mikoplasma sangat pleomorfik. Mereka tidak memiliki bentuk yang pasti, sedangkan pada bakteri, sel bakteri memiliki bentuk yang pasti karena adanya dinding sel yang kaku. Ukuran genom pada mikroplasma dianggap sebagai bakteria terkecil dengan genom kecil, sedangkan pada bakteri, ukuran genom bakteria beragam mengacu pada spesiesnya. Selanjutnya adalah sel eukariotik. Ini adalah gambar-gambar dari organel sel eukariotik. Dan ini adalah sel tumbuhan. Di mana itu salah satu bedanya itu adalah memiliki kloroplas dan memiliki dinding sel. Dapat dilihat pada gambar. Membran sel. Membran sel tersusun atas molekul lemak dan protein. Molekul lemak tersusun atas dua lapis yang terdapat di bagian tengah membran. Di sebelah luarnya terdapat lapisan protein perifer atau protein tepi yang menyusun tepi luar dan dalam. Protein yang masuk ke lapisan lemak itu disebut protein integral. Fungsi dari membran plasma adalah sebagai berikut. Yang pertama, melindungi isi sel. Yang kedua, mengatur keluar masuknya molekul-molekul. Dan yang ketiga, sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari luar sel. Ini adalah gambar dari membran sel. Yang bagian biru bulat itu adalah bagian kepalanya atau bagian fosfat. Sedangkan bagian dalamnya itu adalah bagian ekor atau lipid. Jadi, bagian kepala itu bersifat hidrofilik, artinya dapat dilewati oleh air. Maksud dilewati itu bukan di bagian di antaranya, tetapi bagian luarnya. Sedangkan bagian dalamnya itu bersifat hidrofobik atau bagian ekor itu. Jadi air tidak bisa melewati bagian tersebut. Kenapa disebut dengan phospholipid bilayer? Karena di antara kepala, ekor kepala. Maksudnya dia ada dua lapisan. Dari fosfatnya yang bagian kepala dan ekor lipid. Dan saling membelakangi. Lipid dengan lipid itu ketemu, ekor atau bagian ekor itu ketemu, jadi membuat dua lapisan. Kemudian adalah protein. Yang berwarna kuning adalah protein. Protein terbagi menjadi dua. Protein integral yang dia terletak di antara fosfolipid. Sedangkan protein perifer dia hanya menempel pada bagian fosfatnya atau bagian kepalanya. Ini adalah gambar lain dari membran sel atau membran plasma. Nah, di sini kita lihat juga ada glikolipid dan glikoprotein. Maksudnya, glikolipid itu adalah karbohidrat atau glukosa yang menempel pada fosfolipid, sehingga dinamakan dengan glikolipid. Sedangkan glikoprotein adalah karbohidrat atau glukosa yang menempel pada protein, sehingga dinamakan glikoprotein. Selanjutnya adalah inti sel, atau nama lainnya ada nukleus. Jadi inti sel ini mengendalikan metabolisme sel. Lalu yang kedua menyimpan informasi genetika berupa DNA dan sebagai tempat penggandaan DNA.
dapat dilihat itu adalah gambar dari inti sel. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel dalam sel. Dalam sitoplasma terdapat zat dasar, organel, dan protein-protein, tubulin, dan filamen. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Di dalamnya terdapat berbagai organel sel. Ribosom merupakan butiran kecil nukleoprotein yang tersebar di sitoplasma. Ada yang melekat di retikulum endoplasma sehingga menjadi RE. Tersebut dinamakan RE kasar. Pada mitokondria, untuk respirasi sel terdiri dari dua lapis membran luar dan membran dalam, berbentuk oval. Membran dalam membentuk perlekukan ke arah dalam disebut kristae. Membran dalam membentuk ruangan diisi cairan disebut matriks mitokondria. Di dalam matriks terdapat DNA ribosom dan enzim-enzim untuk reaksi aerob. Di dalam matriks dan krista mitokondria terjadi reaksi transformasi energi menghasilkan ATP. Retikulum endoplasma terdiri dari membran selapis membentuk kantong-kantong pipih meluas memenuhi hampir seluruh isi sel. Merupakan tempat sintesis protein dan lipid, membran sel atau yang akan diekskresikan keluar sel. Terbagi dua. Retikulum endoplasma terbagi dua, yaitu RE kasar dan RE halus. Pada RE kasar ditempeli ribosom untuk transportasi hasil sintesis protein. Pada RE halus tidak mempunyai ribosom untuk sintesis lemak. Badan Golgi. Kelanjutan endoplasmik retikulum mempunyai bentuk cisternae dengan ujung-ujungnya membentuk perluasan. Vesikel dapat lepas dari sistemae, bermigrasi membawa protein yang siap dideposit pada membran sel atau diekskresikan keluar sel. Lisosom, organel yang dibentuk oleh selapis membran berisi enzim-enzim hidrolisis menguraikan molekul besar atau partikel asing yang masuk atau di fagosit sel, mencerna makromolekul secara intraseluler, menghidrolisis lemak, protein, asam nukleat, dan polisakarida. Peroksiso menghasilkan enzim oksidatif untuk membentuk H2O2 untuk merombak lemak, menghasilkan enzim katalase menjadi H2O, H2O2. Sentriol mengatur pembelahan sel dan pemisahan kromosom selama pembelahan pada hewan. Sitoskeleton terdapat di dalam sitosol dibawa oleh mikrotubul dan mikrofilamen. Mikrotub berbentuk tubulus disusun oleh protein globuler tubulin. Mikrofilamen berbentuk filamen disusun oleh protein globuler aktin. Fungsi sitoskeleton menentukan morfologi sel, gerak motilitas, dan pembelahan sel. Pada dinding sel terdapat pada sel tumbuhan dan sel bakteri. Rigid, batas pelindung, fungsi memberikan support dan perlindungan kepada membran sel. Berlokasi di luar membran sel dan terbuat dari selulosa. Plastida. Plastida terdapat pada sel tumbuhan, terdiri dari kloroplas yang mengandung klorofil, tilakoid yaitu tempat terjadinya fotosintesis, stroma yaitu menyimpan hasil fotosintesis, kromoplas mengandung karoten, leukoplas menyimpan cadangan makanan. Kloroplas. Kloroplas terdapat hanya pada sel tanaman yang mengandung pigmen hijau atau klorofil, tempat produksi makanan atau glukose dan dilindungi oleh membran ganda. Vakuola. Vakuola sentral yang besar terdapat pada sel tumbuhan. Vakuola merupakan tempat penyimpanan air, makanan, enzim, dan pigmen. Vakuola juga mengatur tekanan turgor. Berikut merupakan perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Yang pertama, sentriol. Pada hewan terdapat sentriol, sedangkan pada tumbuhan tidak terdapat sentriol. Yang kedua, dinding sel. Pada hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan pada tumbuhan terdapat dinding sel. Yang ketiga, vakuola. Pada hewan, vakuola memiliki ukuran yang kecil, sedangkan pada tumbuhan memiliki ukuran yang besar. Yang keempat, plastida atau kloroplas. Pada hewan tidak memiliki plastida atau kloroplas, sedangkan pada tumbuhan memiliki plastida atau kloroplas. Berikut merupakan struktur dari perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan.
Berikut merupakan perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Dapat kita lihat bahwa pada sel eukariotik dan prokariotik sama-sama memiliki ribosom dan dinding sel. Pada eukariotik memiliki membran nukleus, dan mitokondria, sedangkan pada prokariotik memiliki kapsul, flagela, dinding sel, dan nukleoid. Dapat kita lihat juga bahwa pada sel prokariotik dan eukariotik sama-sama memiliki sel, membran sel, dan ribosom. Tetapi dapat kita lihat juga bahwa sel prokariotik memiliki nukleoid, sirkular DNA. Tetapi pada sel eukariotik memiliki nukleus, organel sel, dan linear DNA. Pada tabel berikut terdapat perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang pertama, pada sel prokariotik tidak memiliki inti sel, sedangkan pada sel eukariotik memiliki inti sel. Yang kedua, pada sel prokariotik menyimpan DNA secara mengambang bebas di dalam sel atau nukleoid. Sedangkan pada sel eukariotik menyimpan DNA secara rapi di dalam inti sel atau nukleus. Yang ketiga, pada sel prokariotik organismenya terdiri atas kingdom Monera atau bakteri dan mikroplasma. Sedangkan pada sel eukariotik, organismenya terdiri atas kingdom Animalia atau hewan dan manusia, kingdom Plantae atau tumbuhan, kingdom Fungi atau jamur, dan kingdom Protista, alga, protozoa, amuba, plasmodium, parasmesium, dan lain-lain. Yang keempat, pada sel prokariotik single cellular atau bersel tunggal, sedangkan pada sel eukariotik ada yang single cellular atau bersel tunggal. Namun kebanyakan pada protista dan ada yang multiselular atau bersel banyak serta memiliki jaringan dan organ. Yang kelima, pada sel prokariotik ukuran mikroskopis yaitu antara 1 sampai 10 nanometer. Sedangkan pada sel eukariotik ukurannya mikroskopis dan makroskopis yaitu antara 10 sampai 100 nanometer. Baiklah, perbedaan selanjutnya kita lihat dari dinding selnya, di mana pada sel prokariotik ada yang memiliki dinding sel, yaitu contohnya bakteri, dan ada yang tidak memiliki dinding sel, contohnya mikoplasma. Sedangkan pada sel eukariotik juga ada yang memiliki dinding sel, contohnya tumbuhan dan alga, dan ada yang tidak memiliki dinding sel, contohnya kingdom Animalia, dan beberapa kingdom Protista seperti amuba, protozoa, plasmodium, dan paramecium. Lalu perbedaan selanjutnya kita lihat dari organel selnya, di mana pada sel prokariotik dia tidak memiliki organel sel karena tidak memiliki membran sel. Sedangkan pada sel eukariotik dia memiliki organel sel yang tersusun rapi dan memiliki kinerja atau fungsi masing-masing yang tersusun di dalam membran selnya. Selanjutnya kita lihat dari sifat organismenya. Pada sel prokariotik biasanya bersifat aerobik dan anaerobik, sedangkan pada sel eukariotik biasanya bersifat aerobik. Lalu kita lihat dari bentuk DNA-nya, di mana pada sel prokariotik biasanya DNA-nya itu berbentuk sirkular atau melingkar, sedangkan pada sel eukariotik DNA-nya itu berbentuk linear. Lalu yang terakhir dari kapsul. Seperti yang kita ketahui bahwa sel prokariotik dia memiliki kapsul, sedangkan sel eukariotik dia tidak memiliki kapsul. Baiklah, perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik lainnya dapat kita lihat dari sistem atau pengaturan informasi genetik yang ada di dalam sel. Di mana pada sel prokariotik biasanya DNA-nya terletak bebas di dalam sel, tidak mempunyai batas yang jelas dengan sitoplasma. Dan biasanya proses replikasi, transkripsi, dan translasinya sangat sederhana. Sedangkan pada sel eukariotik biasanya DNA-nya itu terorganisasi atau teralokasi dengan rapi dan tersusun di dalam inti selnya, sehingga dia membentuk kromatin dan terletak di dalam organel, dan dia terpisah dari sitoplasma, nukleus, dan mitokondria. Dan proses replikasi, transkripsi, dan translasi pada sel eukariotik biasanya sangat kompleks dengan menggunakan berbagai macam enzim dan organel-organel. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa fungsinya mempelajari biologi sel di dalam bidang farmasi, khususnya mempelajari tentang sel eukariotik dan sel prokariotik di dalam bidang farmasi. Adapun keuntungan yang kita peroleh dari mempelajari biologi sel tentang sel eukariotik dan sel prokariotik di dalam bidang farmasi, yang pertama, mempermudah farmasis dalam membuat vitamin sintetik.
Yang kedua, mempermudah farmasis dalam membuat vaksin. Yang ketiga, mempermudah farmasis dalam membuat antibiotik. Yang keempat, mempermudah farmasis dalam membuat obat-obat tradisional. Yang kelima, mempermudah farmasis dalam membuat hormon insulin sintetik. Dan yang terakhir atau yang keenam, mempermudah farmasis dalam membuat enzim sintetik atau enzim buatan. Berdasarkan penjelasan materi yang kami sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki inti sel karena dia tidak dikelilingi oleh membran sel, tetapi memiliki nukleoid. Contoh dari sel prokariotik adalah kingdom Monera yang terdiri atas bakteri dan mikoplasma. Sedangkan sel eukariotik adalah sel yang memiliki inti sel yang dikelilingi oleh membran sel yang disebut dengan nukleus. Contoh dari sel eukariotik adalah kingdom Plantae yaitu tumbuhan, kingdom Animalia yaitu hewan dan manusia, dan kingdom Protista yaitu alga, protozoa, amoeba, plasmodium, dan paramecium. Kesimpulan yang kedua, struktur sel dari sel prokariotik terdiri atas nukleoid, sitoplasma, materi genetik, DNA maupun RNA, dan DNA-nya biasanya berbentuk sirkular. Ada membran plasma, ada dinding sel, ada ribosom, mesosom, dan memiliki flagela serta kapsul. Sedangkan pada sel eukariotik, struktur selnya terdiri atas nukleus, dinding sel, membran sel, dan terdiri dari banyak organel seperti ribosom, mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, sitoplasma, lisosom, peroksisom, sentriol, sitoskeleton, plastida, dan vakuola. Kesimpulan yang ketiga yaitu perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik, di mana pada sel prokariotik dia tidak memiliki inti sel tetapi dia memiliki nukleoid, sedangkan pada sel eukariotik dia memiliki inti sel yang disebut dengan nukleus. Perbedaan yang kedua yaitu dilihat dari DNA-nya, di mana pada sel prokariotik DNA-nya berbentuk sirkular dan terletak bebas di dalam sel serta tidak mempunyai batas yang jelas dengan sitoplasma. Sedangkan pada sel eukariotik DNA-nya itu berbentuk linier dan dia terpisah dengan sitoplasma. Yang ketiga, perbedaannya terlihat dari organel-organel selnya, di mana pada sel prokariotik tidak memiliki organel-organel sel karena tidak mempunyai membran sel. Sedangkan pada sel eukariotik, dia memiliki organel-organel sel dengan fungsi-fungsi tertentu dan memiliki membran sel. Yang terakhir dilihat dari contohnya, pada sel prokariotik, biasanya itu contohnya adalah kingdom Monera, yang terdiri atas bakteri dan mikroplasma yang bersifat aerobik dan anaerobik, serta bersel tunggal atau uniselular. Sedangkan pada sel eukariotik, contohnya itu adalah kingdom Plantae yaitu tumbuhan, kingdom Animalia yaitu hewan dan manusia, dan kingdom Protista yaitu alga, protozoa, plasmodium, amoeba, dan paramecium. Dan biasanya ada yang bersel tunggal atau uniselular dan ada yang bersel banyak yaitu multiselular, dan dia bersifat aerobik. Adapun saran yang dapat kami berikan terkait dengan materi sel eukariotik dan sel prokariotik ini antara lain yang pertama, sebaiknya materi tentang sel prokariotik dan sel eukariotik terus dikembangkan, terutama dalam ilmu sains, karena ini sangat penting, apalagi dalam dunia farmasi ini sangat penting untuk membuat obat-obatan dan sediaan farmasi lainnya. Yang kedua, kepada para pembaca, kami sarankan untuk mencari referensi lain juga untuk mendukung dan lebih memahami materi tentang sel prokariotik dan sel eukariotik ini. Dan yang terakhir, atau yang ketiga, sebaiknya dalam membuat sediaan farmasi harus terus memperhatikan struktur dan organel-organel dari sel prokariotik dan sel eukariotik agar efek terapi dari obat yang dibuat atau dari sediaan farmasi yang dibuat dapat tercapai. Dan ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan untuk menyusun materi tentang sel prokariotik dan sel eukariotik. Untuk para pembaca, boleh silahkan di-download ataupun dijadikan referensi untuk membuat makalah juga tentang sel prokariotik dan sel eukariotik. Semoga bermanfaat. Baiklah, sekian penjelasan dari kami tentang sel prokariotik dan sel eukariotik. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah ilmu serta wawasan kita tentang sel prokariotik dan sel eukariotik. Oh iya, kepada teman-teman dan para pembaca, jangan lupa like,
komen, dan subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video pembelajaran lainnya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.